Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita dapat berjumpa lagi lewat ibadah walaupun secara online. Dan pagi hari ini adalah minggu kelima kita melaksanakan ibadah secara online. Sebagaimana saya katakan di minggu-minggu yang kita sudah lewati, tentu tidak mengurangi kehadiran Allah di dalam hidup kita dalam melaksanakan ibadah ini. Saya percaya sukacita senantiasa terus kita alami dalam kehidupan kita. Sebagaimana renungan firman Tuhan minggu lalu yang saya sampaikan, bahwa bersukacitalah senantiasa karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Walaupun kita saat ini menghadapi pandemik corona yang semakin dahsyat, tapi jangan takut. Tuhan Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh perlansia. Walaupun sudah lansia tapi mereka tetap semangat untuk memimpin ibadah secara online pagi hari ini. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, kita akan menyanyikan dua buah kor. Kor yang pertama mengatakan baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Lalu kor yang kedua, Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Kemarin, hari ini, dan selamanya, Tuhan Yesus tak berubah, Ia sama saja, Ia sama saja. Ia sama saja. Tuhan Yesus tak berubah, Ia sama saja. Baik kemarin, hari ini, dan selamanya, Tuhan Yesus tak berubah, Ia sama saja. Ia sama saja. Ia sama saja. Tuhan Yesus tak berubah, Ia sama saja. Kor yang kedua mengatakan Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan punya jalan antarku ke surga. Di
kita lanjutkan dengan satu kor yang mengatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Saya undang jemaat semuanya bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Pecahkan, hancurkan, barui hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan pagi hari ini. Hati kami selalu bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami, terus menyertai, terus memberkati kehidupan kami. Terlebih khusus seminggu yang baru saja kami lewati, bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan pagi hari ini, kalau kami dapat melaksanakan ibadah ini, bukan karena kami gagah, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi kami percaya semata hanya oleh karena kasih dan penyertaan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, bersamalah dengan kami ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan membacakan pengakuan iman balak selamatan. Jemaat tetap berdiri. Kita sama-sama membaca pengakuan iman balak selamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus
adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita lanjut dengan menyanyi nyanyian nomor 21. Nyanyian nomor 21 dalam buku nyanyian Balak Selamatan, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Yang keempat, marilah bersama kita menyanyikan tebusan mulia diberi oleh Tuhan, tebusan mulia diberi oleh Tuhan bagi saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Korop 1 Palu ini. Kita menyanyi nyanyian nomor 273, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nyanyian Balak Selamatan nomor 273, ayat pertama dan ayat yang keempat. Tuhan, ku tak dapat hidup dengan hatiku senang. Ku ikut Tuhan, dunia ku lepaskan, ingin mencari yang dalam ladang-Mu, ku tetap berbakti, takkan ku lepas salib-Mu. Itu menjadi kesenangan hati, kuasa untuk menang selalu.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa dan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu kor, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi sekali lagi kor ini. Sesudah itu firman Tuhan, doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Heri Bakalatu. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Baik kami yang ada dalam ruangan Tuhan yang suci ini, maupun saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Biarlah pada pagi hari ini, kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita masing-masing. Mari bersama kita mengikuti satu pembacaan Alkitab yang terambil dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan ini, dalam nama Yesus saya bacakan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita masuk dalam doa syafaat. Terpuji, termulia Engkau Bapa di sorga, karena kasih-Mu sungguh indah dan sempurna bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syafaat kami, menaikkan doa-doa kami, karena kami sangat-sangat menyadari Bapa, tanpa kebersamaan dengan Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami berdoa untuk segala sesuatu yang kami rencanakan ke depan di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati
Engkau mendahului dengan berkat-Mu, agar apapun yang kami rencanakan dalam hidup ini, teristimewa di dalam korps kami ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik mereka yang masih mampu untuk datang ke rumah Tuhan beribadah, maupun mereka yang tinggal di rumah saja. Kami berdoa Bapa, kiranya ada kesenangan selalu dalam hidup mereka melalui anak menantu dan cucu. Biarlah teladan kehidupan para orang tua kami menjadi teladan yang kami turuti dalam kehidupan kami hari-hari ke depan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk mereka-mereka yang terbaring sakit, baik mereka yang dirawat di rumah dalam isolasi mandiri maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu siapa mereka. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dan kami dari Korps 1 Palu ini, Tuhan kasihani mereka, jamah mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, karena kami sangat-sangat meyakini Bapa, bahwa kuat kuasa kesembuhan, mujizat Tuhan dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, jamahan kasih-Mu, jamahan kuasa-Mu, jamahan kesembuhan-Mu, kiranya berlaku bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan yang dirawat, bahkan semua anak-anak Tuhan yang saat ini dalam perawatan. Juga Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk opsir korps kami. Tuhan tahu keberadaan mereka, Tuhan tahu perjuangan dan pelayanan mereka. Sungguh Tuhan, di saat-saat yang sulit saat ini, mereka kadang sulit juga untuk melakukan pelayanan. Tapi terima kasih, karena sampai saat ini pelayanan mereka tetap berjalan. Oleh sebab itu, pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Beri selalu kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Beri kepada mereka hikmat dan akal budi untuk mengemban tugas pelayanan yang Allah sendiri percayakan kepada mereka lewat balak keselamatan di Korps 1 Palu ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Korps 1 Palu. Dan saat-saat ini Tuhan, dalam saat-saat yang tersulit dalam pandemi ini, tentu kami jarang keluar rumah, mungkin harus dalam rumah, tetapi Tuhan tolongkan. Beri kepada kami kekuatan, beri kepada kami kemampuan untuk menghadapi semuanya. Agar dengan demikian Tuhan, dalam saat-saat yang sedemikian ini, sukacita selalu ada dalam kehidupan kami. Dan lebih khusus lagi Tuhan, kami berdoa pada saat ini, anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka. Terima kasih, setahun lagi mereka jalani dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ada sampai saat ini, Tuhan, tentu karena karya keselamatan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena berkat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, berikan kepada mereka kesenangan, kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga. Ke depan, hari esok dan selanjutnya, hidup mereka selalu ada di dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk pelayanan balak keselamatan di teritori Indonesia. Hamba-hamba Tuhan, para pemimpin kami yang ada di Bandung, juga pemimpin kami di divisi, dan para hamba-hamba Tuhan lain di tempat pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah lewat pelayanan balak keselamatan nama Tuhan dipermuliakan dan semua jemaat dan hamba Tuhan diberkati. Bapa di surga, saat yang indah kami pada kesempatan ini berdoa untuk pelayanan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama. Biarlah Tuhan tuntun kami untuk mendengar dan mengerti. Tuntun hamba-Mu dalam menyampaikannya. Hamba-Mu sangat-sangat menyadari keterbatasan hamba-Mu. Tetapi lewat Roh Kudus, hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan mengatur tutur kata hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap pendengar, baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang mendengar mengikuti acara ini lewat online di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati
Apapun yang kami berikan Tuhan, semua itu adalah berkat-Mu. Oleh sebab itu ketika kami mengembalikan itu kepada Tuhan lewat pelayanan di tempat ini, kami percaya Allah memperhitungkan sebagai satu kebenaran dan terus memberkati kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Banyak perkara Tuhan yang ingin kami naikkan kepadamu. Tetapi sekali lagi Bapa, inilah hidup kami. Terima kami sebagaimana kami ada. Berkati hidup ini untuk menjadi berkat kemanapun kami pergi. Terpuji, termulia Engkau Bapa di sorga. Sambut doa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teristimewa saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dan mengikuti acara secara online pada pagi hari ini. Dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma tadi, kita sudah mengikuti bersama satu hal yang sangat penting di tengah-tengah situasi ini. Maka lewat firman Tuhan ini saudaraku, saya memberi satu judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu menjaga stamina rohani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita semua dituntut untuk senantiasa menjaga stamina tetap kuat dengan berbagai cara. Baik itu kita lakukan menurut ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah saat-saat ini, maupun kadangkala kita melakukan dengan usaha kita sendiri. Saudara-saudara, saya rasa semuanya itu hal yang perlu kita lakukan saat-saat ini. Kita tetap menjaga stamina kita. Dan lebih daripada itu, pada pagi hari ini menjaga stamina rohani kiranya menuntun kepada kita untuk tetap berjalan di dalam kehidupan kita lewat stamina dan daya kemampuan kita menjalani kehidupan kita ke depan. Saudara, Alkitab memberikan gambaran bahwa orang percaya ibarat olahragawan yang sedang berlomba. Salah satu hal yang diperhatikan seorang olahragawan ialah staminanya tetap terjaga dengan baik. Stamina yang terjaga dengan baik akan sangat menentukan apakah ia sampai ke garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik atau tidak. Sebagai olahragawan rohani, tentu ada usaha untuk mampu mempertahankan stamina rohani kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin kita semua belajar. Ada 4 hal yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sama kita yakini dan sama kita imani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana dalam pembacaan kita tadi, bahwa firman Tuhan atau Injil adalah kekuatan Allah. Maka hal yang pertama dalam menjaga stamina rohani adalah kebenaran firman Allah. Sebagai orang percaya kita harus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah sebagaimana dalam pembacaan kita tadi. Saudara, firman Allah sangat penting karena menentukan firman itu kita bisa hidup dan bisa kuat. Saudara-saudara yang kekasih, dengan berpegang pada kebenaran firman Allah, maka sangat menguatkan kita untuk tetap dalam ketahanan stamina rohani kita. Usaha apapun yang kita lakukan, tanpa kita berpegang akan kebenaran firman Allah, maka semuanya akan sia-sia. Jadi saudaraku, dalam kita menjalani hidup ini, tetaplah berpegang pada firman-Nya, karena itulah satu-satunya. Jadi bukan salah satu, tetapi satu-satunya sumber kekuatan dalam mempertahankan stamina rohani kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua
adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17, Yesus menjadikan penolong yang lain untuk menyertai kita, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudara, peran Roh Kudus adalah bagian kekuatan Allah untuk memampukan kita tetap kuat dalam Tuhan. Janji firman-Nya memberikan kita kepastian untuk melakukan apa saja untuk kemuliaan-Nya. Karena kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang sangat-sangat penting dan luar biasa. Bukan berarti yang pertama dan kedua tidak penting. Tetapi saudaraku yang kekasih, melandasi semuanya itu, hal yang ketiga adalah doa. Kita kenal satu semboyan yang sama kita ketahui, ora et labora. Itu bekerja dan berdoa. Saudara-saudara, saya rasa hal ini bukan hanya sekedar satu semboyan saja, tetapi mengandung arti yang dalam ketika kita merenungkan lebih dalam lagi. Bukankah kita sepakat dan sama mengimani bahwa doa adalah napas kehidupan orang percaya, dan doa itu juga adalah komunikasi kita secara langsung dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-41 memerintahkan kepada murid-muridnya ketika mereka ada di Taman Getsemani untuk mereka berjaga-jaga dan berdoa agar mereka kuat dan tidak jatuh dalam pencobaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani dalam ketakutan yang amat sangat, dia berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dari uraian di atas, saudaraku yang kekasih, jelaslah bahwa doa adalah bagian dari sumber stamina rohani yang penting teristimewa kita menghadapi satu ketidakpastian dalam pandemi COVID yang sedang melanda dunia ini, melanda daerah kita, juga di dalam korops kita saat-saat ini. Saudaraku, Yesus kuat menghadapi salib. Tetapi mengapa murid-murid masih berduka? Kalau kita melihat dalam bacaan pada Lukas tadi, maka di situ kita melihat bahwa murid-murid tidak berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mereka berdoa dan berjaga-jaga, mereka tetap tidur. Jadi mereka berduka ketika Tuhan Yesus ditangkap. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang keempat adalah pujian dan penyembahan. Saudara, kalau kita melihat situasi sekarang ini, situasi kita seolah-olah terbelenggu. Kita dibatasi untuk keluar rumah, kita dibatasi untuk beraktivitas. Maka saudaraku yang kekasih, saya sampai kepada satu pemikiran bahwa saat ini kita mungkin sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara di Filipi. Pada saat itu saudaraku yang kekasih, mereka terbelenggu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun pujian dan penyembahan mereka tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Mereka tetap sampaikan kepada Bapa di sorga. Nah saudaraku yang kekasih, bukan berarti ya walaupun saat ini kita terbatas dalam segala sesuatu, sekali lagi bukan berarti bahwa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan terbatas. Mungkin untuk duduk bersama-sama dalam ruangan ibadah, di mana saja kita pergi, semua serba terbatas. Tetapi saudaraku yang kekasih, Allah sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita beribadah
lewat online. Jadi saudaraku yang kekasih, bukan berarti bahwa kita tidak bebas beribadah. Tetapi kita tetap bebas beribadah secara online. Kalau saat ini saudaraku yang kekasih, ada banyak gereja-gereja kita sudah menyiarkan secara online. Kadang saudaraku yang kekasih, sesudah kami mengikuti ibadah online di Korps 1 Palu, kami juga mengikuti ibadah online dari Korps Ambon. Kadang juga dari Korps Jelembar, Korps 1 Manado. Semuanya saudaraku yang kekasih sepertinya terbatas. Tapi saya rasa kemuliaan Allah di sana tidak pernah terbatas. Karena Allah sudah berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, situasi yang membelenggu kita, yang saya katakan tadi seperti Paulus dan Silas, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kekasih, dengan memuji dan menyembah kepada Tuhan, mujizat terjadi, kehadiran Tuhan nyata, sehingga pintu-pintu penjara dan pintu-pintu terbuka dan belenggu-belenggu terlepas. Saya percaya saudaraku yang kekasih, pandemi yang sedang berlangsung ini bukanlah seumur-umurnya kita ada, bukanlah seumur dunia, pasti semua ada batasnya. Tetapi satu hal yang perlu kita melihat, bahwa di balik pandemi ini, mari kita belajar dan coba mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, sulit untuk kita melakukan segala sesuatu. Tapi percayalah, di dalam Tuhan semuanya pasti ada. COVID-19 merajalela di seluruh dunia ini, saudaraku yang kekasih. Korban berjatuhan di mana-mana. Dan saudaraku yang kekasih, sudah lebih dari 4 juta penduduk dunia ini yang meninggal dunia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 100.000. Tetapi apakah dengan itu semua menjadikan kita khawatir, takut? Saudaraku yang kekasih, tetap semangat. Karena di atas semuanya itu Tuhan Yesus lebih berkuasa. Pada akhirnya, dengan kita tetap jaga stamina rohani kita, dengan memperhatikan keempat hal di atas, maka dalam keadaan yang sulit pada pandemi COVID-19 ini, kita tetap kuat. Betapapun kadangkala kita khawatir dan takut. Tetapi percayalah, janji penyertaan Allah pasti bagi setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan dimuliakan. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar bersama. Kiranya firman Tuhan itu menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kami. Teristimewa di masa-masa sulit dengan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya tangan Tuhan tetap menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan. Keselamatan dan berkat Tuhan selalu sediakan bagi kami. Terpuji, termulia Engkau Bapa di sorga. Sambut doa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Mayor Lewi Bakalatu. Saat ini kita akan bersaat teduh untuk berdoa secara pribadi. Buku Nyanyian Balak Selamatan nomor 121, ayat yang pertama dan kedua. Sebagai pengantar doa pribadi, kita menyanyi Nyanyian Balak Selamatan nomor 121, ayat 1 dan ayat 2. Disinari sang surya berkirang dan untuk nasibku sepanjang hari ku dapat memuja berkat terang di dalam hidupku. Ku tahu Tuhan, Kau tak
Ku tahu Tuhan ratakan jalanku, asal ku hidup suci, jauh dari yang duniawi. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Ayat yang kedua. Tak jadi seperti yang ku suka, serta awan gelapkan jalanku. Jangan pujianku tak berirama, maksudnya bagiku. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku, ku tahu Tuhan ratakan jalanku, asal ku hidup suci, jauh dari yang duniawi. Ku tahu Tuhan ratakan jalanku. Sebelum kami mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebagai kor penutup dan doa penutup serta doa berkat, kita nyanyikan pujian doa Yabes. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyambut doa berkat, doa penutup. Kiranya kaki aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita ulangi kor ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kurang tidak menimpa aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus
akan menyertai saudara-saudara hari ini, besok, dan seterusnya, dan selama-lamanya. Amin. Amin.